Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya udah pada makan siang ya? Alhamdulillah kenyang. Sudah 2 kali, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya adada khalaqa fis sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya adada khalaqa fil ard. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya adada ma baina dzalik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya adada ma baina khaliq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul habibul karim. Amin. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiadalah kata doa yang teragung yang kita ucapkan dengan lisan kita dan kita tanamkan dalam hati kita dengan doa yang teragung. Kita mulai doa kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berdoa dengan nama Allah pun yang paling agung yang mengikuti seluruh rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bersama-sama kembali duduk dalam majelis yang mulia ini. Inilah majelis zikir, majelis silaturahim, majelis doa dan majelis munajah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana mungkin tempat ini sederhana di mata manusia. Mungkin tempat ini hanyalah sebatas ruangan yang kecil di mata manusia. Tapi masya Allah tabarakallah, ketika kita datang dalam majelis di mana ilmu Allah dipelajari, ayat-ayat Allah dilisankan, diucapkan, ayat-ayat Allah dipelajari, inilah surga sebelum surga, Allah. yaitu rawdahnya di alam dunia ini. Dan insya Allah pun inilah bukti yang akan membawa kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hanyalah ibadah satu-satunya, walaupun ibadah itu kita dengan secara lahiriah, mungkin kita riya, mungkin kita ingin dilihat orang, mungkin kita akan dipuji orang, tapi ibadah ini tetap akan mendapatkan pahala, yaitu ibadah sholawat. Jadi insya Allah lisan kita tidak akan pernah terlepas dari sholawat ya. Insya Allah. Cintaan kita kepada Rasulullah, mungkin hari ini kita bersolawat di majelis Junwan ini, tapi insya Allah suatu hari nanti kelak Allah panggil kita bersolawat di depan raudhah masjid Rasulullah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini kalau dibilang maubah mungkin kurang ini ya. Itu hasanah. Kurang, karena di sini kita saling berbagi ilmu ya. Sharing ilmu. Jadi di mana walaupun ilmu itu hanya satu ayat, kalau kita sampaikan insya Allah dan itu yang bermanfaat, maka itulah dalam satu ayat itu akan memberikan pahala kita walaupun kita kelak sudah wafat. Allah. Ya. Masya Allah, dan gak terasa banget sudah tahun 2002 ya. 2022. Ya. 20-nya hilang. Masya Allah. Berapa tahun udah di Hong Kong? Oh, enggak tahu, Bu. Udah susah dihitung. Udah udah bosan ya. Udah keenakan di Hong Kong ya. Enggak tahu keenakan apa? Enggak betah ya. Mau naik MTR tinggal klik ya. Mau naik bus tinggal klik ya. Di Hong Kong sudah keenakan. Kalau di rumah mau ke tetangga aja masih mikir ya, apalagi kita bercita-cita reuni nanti kelak di Indonesia. Wah, kalau kita nanti kelak di Indonesia kita reuni yuk. Jangankan kok reuni, mikir kalau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berapa biaya. Nah, itu dia, buat Bu. anak sekolah udah, buat beli cabai berapa. Tapi masya Allah, apa yang kita ambil dari pelajaran kita di tahun baru ini adalah kita muhasabah, koreksi diri.
selama tahun yang lalu apa yang kita lakukan. Kita muhasabah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak uang yang kita sedekahkan. Kita mungkin bisa koreksi lagi. Masya Allah, nggak terasa umur kita tiap hari berkurang, ya, tiap menit, tiap saat. Dan malaikat Israel setiap kali datang dalam sehari, setiap sehari menengok kita berapa kali? 70 kali malaikat Israel menengokin kita. Madam, Mbak siapa namanya? Mbak Rindi. Ketika malaikat Israel bilang, Allah, apakah ini Mbak Rindi yang akan saya cabut? Tapi Allah, jangan. Mungkin Mbak Rindi lagi nyambel. Jadi, dia masih diberi kesempatan untuk lagi. Ya Allah, nanti di majelis aja kalau dia dicabut. Itulah. Jadi malaikat Israel setiap kali datang 70 kali 70 kali mengingat kita, mau mencabut. Tapi kalau manusia itu belum saatnya wafat, Allah masih menunda. Kenapa? Mungkin di saat ini kita masih banyak dosa. Jadi Allah masih memberikan rasa kita untuk bertobat. Siapa tahu nanti malam dia bersujud, walaupun sujud itu hatinya sekali, tapi kalau dia benar-benar taubatan nasuha, itulah yang terakhir buat mereka. Allah selalu memberi kesempatan buat kita, memberi kesempatan waktu demi waktu. Bagaimana kita muhasabah diri, ya, agar kita lebih baik lagi. Ya, kenapa? Karena kematian itu faida ajalahum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu tiba, tidak ada satupun yang mengakhirkan ataupun menunda. Al mautu babun dahil kullu man dahiluhu, al mautun syaribun kullu man syaribuhu. Maut itu seperti pintu, siapapun akan memasuki. Maut itu seperti minuman, siapapun akan meminumnya. Ya, kita hanya tinggal waktu menunggu. Karena apalagi sekarang, ya, kemarin-kemarin kita dengar pandemi, ya, keluarga kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak, hari ini ayo besok minggu yasinan, bapak saya meninggal. Itu sering banget dalam beberapa bulan ini, ya, terutama dalam masa-masa ini, ya, pandemik ini, saya sering sekali disuruh mimpin, bukan mimpin, ayo diundang kita yasin tahlil. Tapi mautun itu pasti akan datang pada kita. Maka orang yang paling cerdas apa? Al-qiyas adzikrul maut. Ya, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu selalu berpikiran akan maut itu. Karena sesungguhnya maut tidak mengenal muda, ya, tua, sehat, kuat. Tidak akan memilih pada siapapun. Tapi kita insya Allah kita cuma antri, ya, cuma antri giliran kita kapan. Tetapi kita yakin pada diri kita bahwa kalau kita sering datang ke majelis, karena kematian itu akan datang seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan wafatkan kita. Ketika kita bermajelis, insya Allah pulang majelis ini nanti kita wafat, alhamdulillah. Jangan dulu, Bu. Karena belum siap. Sangkune dereng wonten. Ketika kita pulang, Sampai numpak sepore iki sangune sore. Ya, inilah, ya. Kita mau pulang kampung nanti semua dipersiapkan, kan? betul. Sebelum pulang Setahun. nanti semua dipersiapkan. Yang ini pakai dulu, yang ini buat oles ini. Itu hanya pulang kampung yang sementara. Ya, tapi kadang kita mau pulang kampung yang abadi selamanya, persiapan kita kurang banget. Masya Allah. Ini yang harus kita renungi di tahun baru ini. Bu. Yang kita akan renungi bagaimana tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah. Amin. Suatu hari Abu Hurairah menangis terseduh-seduh. Abu Hurairah ini kenapa dinamakan Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat. Ya, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan riwayat hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini kenapa dinamakan Abu Hurairah? Karena Suka kucing. beliau mempunyai seekor anjing. Kucing. Masya Allah. Kucing. Seekor Kucing. Kucing yang warnanya merah keabu-abuan. Di mana ada Abu Hurairah, Di di situ situ ada kucing. Kucingnya berada, Masya Allah.
Ya Allah, mulut saya. Disitulah kucingnya berada. Maka mbak-mbakku sunnah memelihara kucing, tapi haram memelihara kucing garong, ya haram. Kayak apa tuh kucing garong itu? Kucing garong. Itu kata teman-teman saya, Kucing garong itu anak kumise. Langsung ada rekan Ya, kucing garong adalah suami kita yang ngabisin duit kita. itu dia. Insya Allah kalau mbak-mbak semua kumpulnya di majelis yang tempat-tempat yang baik, insya Allah suami kita pun akan Amin. baik-baik. Amin. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis dengan begitu terenyuh di hati kalian? Sedangkan engkau adalah sahabat yang paling dekat. Engkau adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau masih menangis?" Abu Hurairah menjawab, "Aku menangis bukan karena jabatan yang aku cari. Aku menangis bukan harta yang aku cari. Aku menangis bukan kedudukan yang aku cari. Tetapi aku menangis memikirkan kehidupanku setelah mati." Ini Abu Hurairah masih memikirkan kehidupan beliau setelah kehidupan di dunia ini. Maka beliau akan memikirkan kehidupan beliau setelah mati nanti. Di mana di saat beliau menghadap Allah, maka bekal apa yang akan saya bawa? Salat saya mungkin kalau sahabat insya Allah salatnya udah dijamin khusyuk. Itu sahabat sudah dijamin masuk surga pun masih menangis untuk menghadap Allah. Nah kita sahabat bukan, hidup dengan Nabi bukan, kita minta surga Firdaus, ya. Tapi Ya. salat kita kadang nggak khusyuk. Iya Bu, Ya, itu. salat 1000 kali mungkin khusyuknya 1 kali. Masya Allah, susah banget. Ini kita renungkan kembali. Ya di tahun baru ini kita sedekahnya mungkin ada yang kurang ikhlas, ya. Kita sedekahnya masih mungkin mikir-mikir tadi mau masukin kotak, aduh kalau 20 enteng banget ya. Kalau 100 masih mikir-mikir. Ya, mau masukin kotak itu 100 mikir, waduh kalau 100 ini besok minggu masih ada nggak duitnya? Ya. Nah, ini kadang itu tergoda ya. Tetapi saya dapat ilmu dari guru saya, kalau mau sedekah riak nggak apa-apa, yang penting banyak gitu. Riak nggak apa-apa, Motivasi. yang penting banyak dulu. Iya, Sekarang buat contoh. coba aja, kamu saya mau sedekah 100 biar dilihat orang. Pertama riak, tapi saya mau sedekah 100 biar orang-orang ikutin 100. Saya mau sedekah malu kalau dilihat orang, malu kalau dilihat Allah cuma 20. Maka saya ingin sedekah 500 biar dilihat Allah. Itu alhamdulillah sejak pertama itu kata Ustadz, kamu riak sebentar nggak apa-apa. Dilihatin sedekah itu. Sengaja aja kamu masukin 100, tapi dilihatin sama teman-teman, ini saya masukin 100. Berarti itu rianya diperbolehkan gitu. Rianya diperbolehkan, tetapi nanti kalau tapi ria itu jangan kamu ambil lagi. Kalau sudah 100 terus 100 gitu. Oh, cuman dilihat Tapi alhamdulillah lama-lama dia akan dalam hati itu akan terasa, saya malu kalau dilihat Allah cuma 20. Ini kan gabungan saya yang insya Allah akan membawa Ketemu. bekal buat saya. Alhamdulillah sedikit-sedikit kayaknya kalau sedekah 20 saya udah kayaknya malu dilihat Allah. Itu nanti akan terlatih gitu. Tapi ya kalau buat ibu-ibu rumah tangga mungkin masih agak berat ya. 100 masuk kotak itu karena anak masih mikir biaya kuliah. Tapi insya Allah kalau ikhlas itu biaya seberapa pun akan kita keluarkan di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi keikhlasan itu kita tetap bangun dalam diri kita seperti kita membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas di situ kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya, kita hafal semua surat-suratnya, kita hafal suratnya, kita hafal artinya, tapi tidak ada kata ikhlas dalam kalimat surat ikhlas. Disitulah. Maka dengan keikhlasan itu kita kaji surat Al-Ikhlas, kita membacanya tiap hari, dan keagungannya Masya Allah 3 kali surat ikhlas pun kita sudah menghatamkan Al-Quran, pahalanya. Ya tapi jangan Al-Ikhlas terus yang dibaca ya. Kalau Al-Ikhlas terus menghatam Al-Quran, tapi surat-surat yang lain gak kebaca.
tapi udah biasa kalau sholat di rumah kita trikul gitu. Ya, sholat kita trikul nggak apa-apa itu. Walaupun trikul tapi itu adalah ayat-ayat Allah yang paling agung. Kalau kita baca, kita hayati, kita renungkan, pahala itulah walaupun hanya satu ayat tetapi 10 kebaikan pun akan kita dapatkan. Walaupun kita tidak tahu arti, walaupun kita tidak tahu mana, ayat Allah akan tetap mendapatkan pahala 10 kebaikan. Amin. Ini juga yang akan membawa bekal kita buat kematian nanti. Ya. Kita berharap, kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni akhira kalamina minad dunya intantiha ya jalina qaulan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir hayat saya ketika wafat kalimah yang terucap adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ucapkan terus la ilaha illallah, kita semua hafal ya. Kita semua hafal. Kalau kita lagi gini kayak kita makan kacang goreng keces-keces, pokoknya kita bisa. Tapi apakah kalimah itu akan menjamin kita ucapkan ketika kita sakaratul maut? Kan gak ada yang menjamin. Mudah-mudahan. Gak ada yang menjamin. Ketika paman kita, mungkin ada paman kita yang banyak maksiat, paman kita bimbing dengan kalimat thayyibah, ya Allah, paman ucapkan la ilaha illallah, karena pamannya tidak sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang terucap la ilaha illallah, pamannya nggak bisa, nggak ada yang menjamin saat kematian kita. Karena yang menjamin itu, yang memberikan kita husnul khatimah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita di jalan kebaikan, kita yakin bahwa kita selalu membaca kalimat Allah, ud'uni astajib lakum. Allah akan berdoalah kalian, astajib lakum, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Maka kalau kita berdoa, ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Kalau yakin dalam diri kita, kita pasti mendapatkan husnul khatimah. Amin. Inilah yang paling kita senangi ya. Terutama orang-orang tua kita yang kita jauh dari mereka, orang tua kita yang mungkin saat ini bahkan membutuhkan kita, yang merawat kita, dibutuhkan untuk merawat beliau, tetapi kita tidak ada di sampingnya. Ya, kita selalu berdoa, ya Allah, wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Iman yang terjaga, kokohkan iman mereka. Ya, jangan sampai kok dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, kalau teringat orang tua kita di sini berapa lama meninggalkan mereka, maka tahun ini insya Allah kita punya target kan, rezeki nggak akan uang. Sebenarnya uang itu dicari nggak ada habis-habisnya kalau kita kurang, karena sesungguhnya orang yang paling miskin yaitu orang yang tidak merasa cukup, ya, merasa cukup. Kalau kita berdoa sama Allah, kita nggak usah banyak-banyak minta duit banyak, minta apa adanya. Kita cukup berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, cukupkanlah buat kami semua ya. Cukupkan untuk haji, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup. Pokoknya minta cukup sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi di sini untuk tahun depan kita berusaha lisan kita selalu berpikir kepada Allah untuk bekal kita nanti. Tahun yang lalu sudah nggak usah dipikirkan. Tahun yang depan ini insya Allah saya akan punya target tahajud malam, jangan terlepas. Amin. Ya duha nggak pernah lepas. Insya Allah Quran walaupun 1 lembar nggak akan lepas. Amin. Kita harus benar-benar ya. Ini motivasi buat saya dan kita berbagi sini agar di mana hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada doa sebelum doa-doa. Semua doa-doa sebelum kita minta apapun setelah sholat tahajud, ya, sebelum kita minta apapun, tetapi kalau diawali dengan doa ini, insya Allah segala kehajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sudah pada hafal semua? Belum. Ya? Diulang, Bu. Diulang saja ya. Nah, saya tak buka ini dulu, takutnya salah. Sebenarnya sih udah saya sering jalankan, tapi kalau salah kan nanti malah takut ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min ridhaka. Ada menitannya di setting. Cari setting. Ini yang merah ngerekam. Mbak mau tadi. Ini kakak apa? Ini yang merah ditekan. Coba
Doa ini sangat simpel. Sangat simpel, tetapi Allah dalam hadis, kalau dalam sepertinya hadisnya saya tidak hafal, tapi insya Allah saya sudah mengaji, ya, saya sudah mengaji. Ada sahabat berdoa dengan kalimat ini, maka seluruh hajat-hajat kita, walaupun tidak terungkap dalam kata-kata, insya Allah hajat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita saat tahajud, mungkin kita sedang berpikir, ya, kita berdoa dengan kalimat Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsika. Ya, dimana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu. Ya Allah, kalau mungkin kita banyak masalah, mungkin di Indonesia banyak orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, maka bencana-bencana begitu banyaknya di negeri kita. Mungkin karena murka Allah. Jadi kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murka-Mu, ya, dari ridha-Mu, sehingga ridha-Mu itu tidak akan murka kepadaku. Dan kedua, dengan maaf-Mu, dan dengan maaf-Mu, ya Allah, segala sesuatu, walaupun dosa kita sebanyak gunungnya, kalau Allah sudah memaafkan kita, maka kita seperti bayi kembali yang lahir. Ini kita memuji Allah dengan keagungannya dari hukuman-Mu. Hukuman-Mu ini hukuman yang ada di dunia ini, ataupun kelak hukuman di akhirat. Ya, kita nggak nyadar kalau kita kena nyenggol wajan aja, ya, kita masak nyenggol wajan, masya Allah, kayaknya sakit banget, panas gitu, ya. Tapi kita bayangin, seandainya api neraka itu dijatuhkan hanya sebiji zarah ke bumi ini, maka bumi ini akan hancur lebur. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana dengan siksa neraka kita? Kalau hanya sebiji zarah api neraka dijatuhkan ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Dan sedangkan siksa neraka yang paling ringan adalah apabila kita itu paling ringan, api itu dimasukkan ke dalam ubun-ubun kita sampai menetes kepada telapak kita. Itu hanya yang paling ringan siksa neraka. Ya Allah, hindarkan kami semua dari siksa neraka. Amin ya Rabbal. Dan kita berdoa dengan kalimat itu, dari hukuman-Mu, dan aku berlindung denganmu dengan ketetapan yang buruk. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ketetapan buruk. Mungkin dengan doa ini Allah dulu menakdirkan kita ke jalan yang benar, tapi kita dengan memuji, memohon kepada Allah, Allah akan tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Allah akan hindarkan kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Mungkin tadi ada kepikiran kita, kalau kita tidak tahajud nanti tadi malam, kita akan kepikiran, nggak ke majelis hari ini, kita mau jalan-jalan. Mungkin hati kita, jangan jalan-jalan, buang waktu. Kita ke majelis walaupun Yasin tahlil, bukan hanya Yasin tahlil, tapi kita lihat keagungan surat Yasin dan tahlil-tahlil itu. Insya Allah jalan kita akan ke situ. Ya, dan berlindung dari ketetapan yang buruk. Dan aku tidak bisa memuji Allah, ya. Aku tidak bisa memuji Allah seperti pujian-pujian yang Allah yang punya nama. Seperti tadi, kita tidak memuji Allah sebanyak kata-kata Asmaul Husna, ya. Kita hafal semua dengan Asmaul Husna, insya Allah hafal. Tapi apakah hafal kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu? Yang azim mungkin yang agung, tapi yang Bashir, ya Wadud, mungkin kita belum tahu keagungan itu. Tetapi kalau kita memuji, ya Allah, aku tidak bisa memujimu seperti pujian-pujian yang Engkau miliki. Jadi Allah sudah memuji, jadi aku memuji Engkau, ya Allah, dengan pujian-pujian yang Engkau sama miliki. Ini sudah mencakup semua pujian yang kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kalimat itu, kita awali dengan kalimat itu, kita berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena sesungguhnya hanya doa, ya, senjata kita kepada Allah. Ya, hanya doa. Walaupun kita hanya doa dengan bahasa Indonesia, bahasa apapun, tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha ya Basyir yang Nadir. Ya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha segalanya.
Maka kita awali dengan bismillah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika wa min uqubatika ya wa min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsika. Insyaallah kita lanjutkan dengan doa tahajud tadi. Insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kita bermajelis ini, kehidupan kita akan mendapatkan perbaikan dan kebaikan ya. Amin. Kita akan mendapatkan putra-putri kita yang di Indonesia, kita nggak melihat pergaulan mereka ya. Putra-putri kita yang sekolah kita tidak lihat bagaimana nilai-nilai mereka ya. Tapi kita dengan yakin saat tahajud kita berdoa, ya Allah jadikan putra-putra kami yang soleh dan soleha. Amin. Doa ibu pasti mustajabah. Amin. Doa 1000 wali pun pasti masih mustajabah dibandingkan dengan doa ibu. Amin. Inilah ibu-ibu yang tangguh di sini, rela ikhlas meninggalkan keluarga yang dicintainya. Inilah doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ya ini ada, tapi kadang doa itu kok saya berdoa terus tapi belum terkabul. Ya, doa yang dulu saya doa belum minta, saat itu doa kita insya Allah pasti sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman mungkin ada yang doa itu langsung dikasih, ada doa yang udah ditunda menunggu saatnya, tapi doa ada yang diijabahi tapi nanti setelah kita saat kita doa tadi kayak Allah maj'alni akhir kalamina minad dunya dan tihai ajalina. Doa itu selalu kita ucapkan, insya Allah sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita wafat akan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Ya. Ya Rabbal Kalau alamin. yang sudah siap dikabulkan nggak apa-apa, jangan duluan, saya yang akhir. Atau saya yang duluan jangan yang antar. Ya, kalau jenengan duluan saya ngantar nggak apa-apa. Amin. Insyaallah Yang kita penting yakin, husnul khotimah. ya, setiap hari kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita. Amin. Mudah-mudahan juga tahun yang akan sekarang segala sesuatunya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah rezeki ya berkah segalanya, berkah kehidupannya, dan yang belum punya suami mudah-mudahan dapat suami ya. Amin. Saya doanya paling kencang. Harus mantap ya merasa paling. Ya pokoknya kalau soal jodoh kayaknya aminnya kenceng banget ya. Untuk anakku. Insya Allah ada ini bagi yang jomblo ya, ada apa namanya, ini kita sekedar refreshing Untuk anakku, untuk anak. untuk anak ya. Masih ada yang jomblo, Iya. masih ada yang belum punya suami, pengen cepet nikah. Nah dari guru saya masih di luar negeri ya. Sementara aku di sini Kalau jomblo. yang belum punya suami tapi sudah ada pandangan ya, ini kata guru saya, Nining rum, kalau Ning. nanti di hari Jumat ya, di hari Jumat pas adzan hayyalal shalah hayyalal falah hari Jumat, adzan hayyalal falah, mbaknya mencari daun sirih yang 7 ruas. Nah itu, ayo dengerin. Dengerin nih. Belum ya. Kalau yang sudah punya pacar ya, No, punya orang pandangan tapi belum nikah. Nah, hari Jumat di apa? saat adzan hayyalal shalah hayyalal falah, Zuhur ya, Bu. mbaknya duhur ya. Mbaknya nyari daun sirih yang ruasnya 7. Ruasnya 7 ya. Dan di saat ruasnya waktu 7. itu adzan, mbaknya ambil lo daun sirih itu. Gak ada sirih. Ya udah. Indonesia Ini kita buat Raya. Indonesia nanti ya. Indonesia Nah, lah Indonesia nanti ya. rapi. Ya. Di saat kita ngambil daun sirih itu jangan nafas. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Ambil daun sirih, jangan nafas. Bawa pulang, cuci bersih. Dicuci bersih, ditulis Bismillahirrohmanirrohim membentuk segitiga. Ya, Bismillahirrohmanirrohim membentuk segitiga. Di tengah-tengah tulis namanya calonnya, misalnya Wow. Muhammad misalnya. Wah. Nah saat itu bacakan Bismillah 7 kali, dikucel-kucel.
Siriknya. Diremet Cukup ngiler nih. sambil ngeremes hatinya calonnya. Insya Allah dengan waktu insya Allah Masya Allah. Ayo dilaksanakan. di sini ada suaminya yang suka ngabisin duit kita. Nggak ada ya? Nggak ada Ada lah. yang suaminya sering minta duit sama kita. Dia minta buat Ada kebutuhan. Yang minta ada. Yang minta ada. Kalau minta dikasih lah. Dikasih. Ada yang suaminya kadang selingkuh. Nih kalau ada suami kita Nauzubillah. sama. Sama ya, Bu? Kalau suaminya kita nakal, ya kalau nanti kita di rumah sama di hari Jumat, mbaknya nyari belara. Tahu belara? Tahu, Bu. Tahu. Di bawah kadang ada pohon belara. kelapa yang sudah jatuh. Sing Ya, lebah garing yang garing itu. Oh, yang Nah, kering. pas adzan hayyalal falah, banyak potong dua belara itu, yang daunnya Mbak tinggalin, yang bongkolnya Mbak bawa pulang. Bongkoknya itu Mbak bawa pulang. Nah, ketika suami yang nakal itu pulang, gebukin deh. Kejat. Yang gebukinnya jangan kenceng-kenceng, nanti suaminya ya biar kapok kalau ngabisin duit kita ya. Bisa marah pun nanti, bahaya tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Selingan guyon. Dengan guyon. Maria tuh nar praktek malah. Lajare Mbak Muti dibong blarake beremik. Oh, malah keluar lagi. Ya tapi kalau suami kita udah ikhlas ke sini, suami kita udah banyak sudah menyadari kekurangannya, tapi insya Allah suami kita akan menjadi suami yang soleh. Amin. Suaminya akan membawa kita sampai ke surga. Amin. Kata Allah, keluarga yang satu surga nanti di surga juga satu keluarga. Jadi inilah yang kita harapkan, yang belum suami kayak suami saya. Kalau yang belum punya suami, tolong cariin dong. Saya belum. Itu ada doanya. Oh, ada doanya. Tadi. Itu kan suami yang selingkuh. Yang satunya daun tadi. sirih ya. Nyari daun yang sirih yang ruasnya ada 7 jarang. Kadang ruasnya ada 8. Coba deh lihat. Oh iya. Yang Iya, itu tujuh memang jarang. langka. Mungkin Sekalian berarti ke Tapi sama gambar itu mah orang susur ya. Iya. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka di doa-doa itulah bekal kita ya, bekal kita kelak di akhirat. Dari kita jangan pernah kita terlepas dari zikir kita. Terlepas dari ucapan walaupun kita sedang kerja, tapi apapun yang terjadi